Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi. Di sini saya tidak sendiri, tapi ada dua teman saya. Dengan saya sendiri Fitri Ida Kusuma. Saya Rizko Utama. Saya Helma Jelika. Nah, di sini kita akan menyampaikan presentasi kita yang berjudul Pengaruh Pemisahan Keuangan Pribadi dan Keuangan Usaha terhadap Perkembangan UMKM di Desa Tambak, Kabupaten Serang. Di sini ada abstrak penelitian. Yang pertama adalah tujuannya menganalisis pengaruh pemisahan keuangan pribadi dan usaha terhadap perkembangan UMKM di Desa Tambak. Dan yang kedua, metode. Menggunakan research method dengan desain sequential explanatory pada pelaku UMKM aktif. Yang ketiga, temuan. Literasi keuangan rendah menghambat pemisahan dana, namun yang menerapkannya menunjukkan pertumbuhan positif. Dan yang keempat, kesimpulan. Pemisahan keuangan adalah fondasi fundamental bagi pertumbuhan berkelanjutan dan profesional UMKM. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, yaitu Helma. Baiklah, selanjutnya yaitu tulang punggung ekonomi. UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan manajerial. Pengelolaan keuangan yang belum profesional menjadi hambatan utama pertumbuhan usaha. Yang ketiga, potensi desa tambak memiliki ekosistem beragam mulai dari satu lidi hingga olahan pangan lokal. Fenomena pencampuran dana, yaitu kaburnya batas antara aset pribadi dan usaha, menghambat evaluasi kinerja yang objektif. Lalu selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu kaburnya batas aset pribadi dan usaha menghambat profesionalisme. Yang pertama yaitu ketidakjelasan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya sulitnya melakukan evaluasi kinerja usaha secara objektif, dan yang terakhir hambatan akses terhadap sumber pembiayaan formal bank koperasi. Dan selanjutnya metode penelitiannya, yaitu lokasi dan subjeknya dilaksanakan di Desa Tambak, Kabupaten Serang, dengan respon pelaku UMKM aktif per purposive sampling. Selanjutnya instrumennya yaitu kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi dan praktik keuangan. Yang ketiga, pendekatannya yaitu dengan metode kuantitatif dengan survei lapangan untuk mendapatkan gambaran objektif hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel. Lalu selanjutnya profil UMKM di Desa Tambak dari sektor dominan, yaitu yang pertama produksi sop lidi, yaitu produk unggulan yang telah menembus pasar regional Tangerang dan Jakarta. Selanjutnya olahan pangannya yaitu jamur tiram, kerupuk bakso kering, dan beragam usaha kuliner lokal. Lalu skala mikronya manajemen sederhana dengan keterlibatan tinggi anggota keluarga. Dan yang terakhir informalitas, yaitu sistem keuangan belum terstruktur secara formal dan bersifat tradisional. Selanjutnya temuan lapangan pada UMKM di Desa Tambak. Adanya rekening tunggal, satu rekening bank digunakan bersama untuk transaksi pribadi dan operasional usaha. Minim pencatatannya, tidak adanya sistem pencatatan yang memisahkan pemasukan dan pengeluaran secara utuh. Lalu selanjutnya praktik pride, pengambilan dana kas usaha untuk kebutuhan rumah tangga tanpa prosedur pencatatan. Lalu yang terakhir pencampuran aset usaha dan pribadi bercampur, menyulitkan identitas nilai real kekayaan bisnis. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh
Dampak positif Pak, akuntabilitas dan akses modal. Pertama, transparansi keuangan, memungkinkan pelacakan arus kas yang akurat, perhitungan laba real secara objektif dan penyusunan laporan keuangan sederhana yang informatif bagi pemilik usaha. Yang kedua, kredibilitas finansial, catatan keuangan yang rapi, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, mempermudah pengajuan peminjaman modal dan menarik minat investor. Yang ketiga, keputusan bisnis strategis. Informasi keuangan yang jelas memungkinkan penetapan hasil optimal, perencanaan investasi yang tepat, dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Yang keempat, peningkatan skala usaha, mendorong peningkatan omset berkelanjutan, penambahan tenaga kerja, perluasan jangkauan pasar, dan inovasi produk yang lebih proaktif. Lalu ada indikator pencapaian dan hasil dari penelitian ini. Indikator praktik keuangan, kepemilikan rekening account terpisah untuk meningkatkan omset dan laba stabil. Lalu pencatatan rutin pemasukan dan pengeluaran itu untuk penambahan kapasitas produksi. Untuk penetapan gaji atau upah untuk pemilik, yaitu untuk indikatornya perluasan jangkauan pelanggan. Indikator praktik keuangannya pencatatan penarikan pribadi drive, untuk indikator perkembangan usahanya kemudahan akses peminjaman modal. Dan yang terakhir untuk penguatan laporan keuangan bulanan untuk peningkatan profit dan resiko usaha. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, praktik pemisahan keuangan di desa tanggap masih rendah karena keterbatasan literasi keuangan. Dan yang kedua, pemisahan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transportasi dan skala usaha UMKM. Dan di sini juga ada saran strategisnya bagi pelaku UMKM mulai menggunakan rekening terpisah dan disiplin mencatat transaksi harian. Dan bagi pemerintah mengintensifkan program latihan literasi keuangan secara berkelanjutan di desa tanggap. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kita dan penelitian kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.